Money adalah channel untuk pembelajaran uang kuno, sehingga mempermudah bagi siapa saja yang berminat mendalami pengetahuan uang kuno atau numismatik. Pada video kali ini akan dijelaskan berbagai koin aluminium khusus untuk Irian Barat. Ada baiknya diuraikan sekilas latar belakang sejarahnya agar mengetahui alasan dicetaknya koin yang dikhususkan untuk Irian Barat tersebut. Berakhirnya Perang Dunia Kedua mendorong Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, namun proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut tidak serta-merta membuat Indonesia terlepas dari upaya-upaya penjajahan. Masih banyak upaya yang dilakukan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Pada tanggal 10 September tahun 1945, Jepang secara resmi mengumumkan menyerah kepada sekutu, sekaligus menyerahkan tanah jajahannya yang sekarang Indonesia ini, bukannya kepada Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaan, tapi malah menyerahkannya kepada sekutu yang Belanda termasuk dalam aliansi sekutu tersebut. Pada titik inilah, Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia dengan pasukan Nikanya yang membonceng pasukan sekutu dalam rangka pelucutan senjata tentara Jepang. Pada awalnya Belanda mengakui Indonesia atas wilayah Jawa dan Madura saja, tapi melalui perjanjian Linggarjati, akhirnya disetujui wilayah Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera, dan disepakatinya bahwa Belanda dan Indonesia membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, dan beberapa daerah otonom lainnya yang tergabung ke dalam federasi seperti daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Bangka Belitung, Riau, dan lain-lain. Negara RIS tidak berlangsung lama dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1950, kembalinya diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945, dan negara RIS praktis bubar pada tanggal 15 Agustus tahun 1950, melebur menjadi NKRI setelah Belanda menyerahkan semua wilayah Indonesia, tapi Belanda masih menganggap bahwa Irian Barat atau Papua sekarang tetap milik mereka. Melalui seruan Trikora atau Trikomando Rakyat yang berisikan 3 tuntutan, yaitu 1. Menggagalkan negara boneka Papua, 2. Mengibarkan bendera merah putih di Papua, dan yang ketiga, mobilisasi umum. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Soekarno menggalang kekuatan militer dan menunjuk Majen Soeharto sebagai Komandan Operasi Mandala untuk perebutan Irian Barat tersebut. Pengaruh Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat menguntungkan Indonesia. PBB membentuk UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, yang berarti kekuasaan sementara di Papua dipegang oleh PBB. Sejak persiapan Trikora pada tahun 1961, dalam usaha perebutan Irian Barat itulah dicetak koin aluminium khusus untuk Irian Barat yang bertahun 1962 dengan nominal 1 sen tahun 1962, 5 sen tahun 1962, 10 sen tahun 1962, 25 sen tahun 1962, 50 sen tahun 1962, dan juga dicetak nominal 2,5 rupiah tahun 1963, tapi tidak jadi diedarkan. Dicetak juga uang kertas khusus untuk Irian Barat, yang pembahasan detailnya ada di video lainnya. Kembali ke koin aluminium Irian Barat, koin serupa dengan berbagai nominal yang sama juga dicetak khusus untuk Kepulauan Riau dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh penggunaan dolar Malaya
dan uang street settlement lantaran geografis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, serta North Borneo atau Sabah dan Sarawak yang pada waktu itu masih menjadi wilayah koloni Inggris. Hanya bedanya, kalau koin Irian mempunyai pinggir koin yang bergerigi seperti terlihat di layar, sedangkan untuk Kepulauan Riau, di pinggiran koin terdapat inskripsi Kepulauan Riau. Baik koin Irian Barat dan koin Kepulauan Riau diberlakukan sangat singkat waktunya, sehingga keberadaannya yang bisa diselamatkan relatif tidak banyak bila dibandingkan dengan banyaknya kolektor yang ingin mengkoleksi. Koin Irian Barat tidak hanya dicetak nominal 1 sen sampai dengan 50 sen tahun 1962 yang sempat diedarkan secara resmi, tapi ada beberapa jenis yang tidak beredar. Salah satunya adalah 2,5 rupiah tahun 1963 sebagai koin pattern. Koin Irian Barat lainnya yang tidak beredar, seperti terlihat di layar, nominal 25 sen tahun 1962, yang pada dua sisi koin mempunyai desain yang sama. Juga termasuk koin jenis pattern double reverse terdapat pada pecahan 50 sen tahun 1962 yang juga digolongkan sebagai koin jenis pattern. Terdapat juga koin Irian jenis pattern yang cukup unik, yaitu nominal 50 sen dengan keunikannya memiliki 2 tahun yang berbeda. Di satu sisi bertahun 1962 dan di sisi lainnya bertahun 1965, yang kedua sisi sebagai sisi belakang koin atau reverse side. Juga terdapat 50 sen dengan sisi muka bergambar Soekarno dan sisi belakang bergambar Pancasila, tapi tercantum tahun 1965. Beberapa koin Irian Barat jenis pattern tersebut dapat digolongkan sebagai kategori langka. Sekali lagi penting saya ingatkan, agar dilanjutkan menonton tentang uang kertas yang khusus diterbitkan untuk Irian Barat. Juga koin aluminium yang dicetak serupa dengan Irian Barat, yaitu untuk Kepulauan Riau. Juga terdapat video tentang uang kertas yang khusus dicetak untuk Kepulauan Riau, yang nominal dan desainnya juga serupa dengan Irian Barat. Silahkan buka daftar video di Kintamani Channel. Demikian informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.